Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini kita akan bahas tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan insya Allah dilanjut 46. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Azhar Abdullah. Kemudian Pak Rudi juga sudah hadir. Kemudian Pak Rifki Al-Ghazali juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir mengaji kembali. Masya Allah. Apa tadi kelewat tadi ya? Assalamualaikum. Waduh, tadi kelewat. Time Iswar juga sudah hadir. Pak Subagio juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bagio. Kemudian Kang Ube juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi ada yang kelewat, boleh diulang ya. Masya Allah. Kemudian Pak Bagio, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah nanti malam mudah-mudahan Pak Bagio tidak ada halangannya. Kang Ube mohon maaf baru bisa hadir. Kemana aja nih Kang Ube? Oke, kemudian user 6622177170, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Masya Allah. Kemudian Pak Agun Saferi, mudah-mudahan bisa hadir ya. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Azhar Abdullah, Thailand nih, mudah-mudahan sehat terus Pak. Kemudian Pak Mus, kulo pun siap ya. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Mus, sehat Pak Mus ya, udah siap nih Pak Mus, Masya Allah ya. Suratnya nanti Al-Baqarah yang kita bahas seperti yang dijanjikan kemarin ya, ayatnya 45 dan mudah-mudahan bisa nyambung ke 46. Kemudian sudah hadir pula siapa ini? Si Bungsu 2490, mudah-mudahan bisa hadir ya. Kemudian Pak Ustadz Azhari juga sudah hadir Malaysia. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, barokah ya. Sehat selalu Ustadz. Kemudian Cep Kikih juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam Cep Kikih, samulihna Cep. Kumaha damang. Oke Ustadz Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap, monggo, mudah-mudahan manfaat ya Ustadz. Kemudian Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Edi, sehat Pak Edi ya? Oke, kemudian alhamdulillah Ustadz Azhari, amin, sehat Pak Ustadz, alhamdulillah. Kemudian Bu Maimunah juga sudah hadir. Nah ini siapa nih? Assalamualaikum, jempol sehat. Pak Hamid 60 ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Oke. Sehat terus Pak Hamid ya. Bu Wiwin Hidayati juga sudah kelihatan ini ya. Cep Kiki alhamdulillah berkah doa salira. Amin. Masya Allah. Cep Kiki sehat selalu ya Cep ya. Kemudian Bu siapa ini? Bu Wiwin, assalamualaikum, hadir. Sehat gimana Tasik, cerah Tasik, Masya Allah. Pak Hamid 60, Malaysia, amin, sehat, alhamdulillah. Sehat terus Pak Hamid ya. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin berkah, amin. Kemudian Teh Mimin Majalengka juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Teh, sehat selalu ya Teh ya. Sehat selalu Teh. Bu Wiwin Hidayati, cerah Pak Ustadz, Masya Allah. Secerah hatinya ya Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan cerah terus.
termasuk dompetnya cerah. Amin, alhamdulillah, amin ya rabbana, masya Allah. Hatur nuhun yai, masya Allah. Al Karim Tanaman, masya Allah. Assalamualaikum, hapunten Pak Yai, masya Allah. Al Karim kemana aja nih? Umu Ihsan juga sudah kelihatan, alhamdulillah. Umu, gimana kabarnya Umu? Bu Haja Iis, masya Allah, lama nggak jumpa. Masya Allah. Kemudian siapa lagi ini? Ayo kita mulai ya, bentar lagi lah ya. Jam 7.20 insya Allah kita mulai. Pak Subagio, terima kasih. Semoga berkah Pak. Kemudian Pak Edi Surya. Pak Edi itu habis apa sih? Nggak jelas saya bacanya. Mudah-mudahan benar ya Pak Surya 71. Terima kasih Pak Surya. Pak Aziz, mudah-mudahan bisa hadir Pak Aziz. Nah ini. Nok Musnah, assalamualaikum minal aidin wal faizin. Amin, tabarakallah. Nok gimana Nok? Amin ya. Kang Ube, ya ngopi dulu ya biar mantap. Oke. Oh, Bu Eti Pak Ustadz, masya Allah. Iya, saya tuh dek tuh ragu-ragu ya, kok dek kok kurus gitu. Kalau dek kan gemuk tuh, jadi T ya, Bu Eti, siap Bu Eti. Mudah-mudahan mohon maaf ya tadi ya. Oke, Kang Ube terima kasih, Nok Musna mohon maaf lahir batin yai. Sama-sama. Sama-sama Nok Musna, mudah-mudahan sehat selalu Nok Musna ya. Oke, Bu Eti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri juga sepertinya hadir ini Pak Supri. Gimana Pak Supri? Sehat selalu Pak Supri. Oke, Nok Musna, amin. 2 menit lagi untuk sapa-sapa ya. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana kemarin Pak Supri? Ya, masya Allah. Sang dermawan mana ini? Sang dermawan, masya Allah. Jangan-jangan masih maraban ikan. Oke, bentar lagi kita mulai. Kita awali dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Supri mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Supri. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Begitu ya Pak Supri ya. Pak Ijam, assalamualaikum suhu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ijam, sehat Pak Ijam ya. Mudah-mudahan Pak Ijam selalu berkah. Pak Supri, amin. Oke, kemarin Abah Oji ada nih Pak Supri, sekarang belum kelihatan nih Abah Oji. Kita mulai ya. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratnya Al-Baqarah dulu ya. Al-Baqarah ayatnya 45. Insya Allah nyambung ke 46 begitu ya. Oke, Teh Mimin terima kasih membagikan live-nya. Munadia Khira mana nih? Munadia Khira. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari sini ya. Ayatnya semuanya sudah hafal begitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Waduh, ini mentok ini, dibenerin dulu bentar. Nah, biar nggak mentok. Cek Kiki jelas nggak tulisannya, Cek? Kita benerin dulu ya. Nah ini, jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Nah, begitu. Jelas, Cep Kiki. Oke. AM, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan AM istiqomah ya. AM. Gimana sapanya nih? AM gitu ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sampai sini dulu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kitabnya tafsir Syekh Abdul Qadir dulu nih Pak Supri ya. Kalau tidak ada simak aja dulu ya. Saya mau menyampaikan yang lanjutan kemarin gitu Pak Supri ya. Jadi ada sisa 2 hari kan, Senin dan Kamis. Senin dan Kamis dan Jumat. Jadi saya manfaatkan untuk tafsirnya beliau ya, begitu. Pak Sabarsa juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaiku, masya Allah. Waalaikumsalam Pak Sabarsa, sehat Pak Sabarsa ya, sehat selalu ya, mudah-mudahan. Pak Rifki Al-Ghazali, lanjut Ustadz, saya nyimak dengan semangat, subhanallah. Mudah-mudahan semangat terus Pak Rifki, ya Allah. Oke, wasta'inu, ista'inu. Nah, ini beliau, Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih, barokallahu lana, amin. Waduh, nggak keketik nih beliau. Biasanya ada barokallahu lana, amin. Nah, malah yang hafal saya nih Pak Haji, masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya, masya Allah. Cap Kiki amin. Nah ini dia Pak Haji Mamat ya. Barokallahu lana, amin. Itulah sapaan beliau ya, sang dermawan kita, masya Allah. Pak Hasan juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Jadi ista'inu adalah fi'il amar ya, dengan fa'ilnya antum. Bisobri, binya huruf cer, as-sobri majrur yang dicerkan dengan kasroh. Nah ini tidak tidak ada kesulitan lah insya Allah untuk kedudukan kalimatnya ya. Was-solati wawunya atop, as-solati ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya as-sobri. Wa innaha, wawunya atop, inna huruf nasab dan taukid, haknya domir mutasil sebagai isim inna. Lakabirotun, laknya lam muzakhliqoh, lam yang berada pada lam yang berada pada khobar inna. Kabirotun khobar inna yang dirofakkan dengan dhammah yang bertanwin, begitu ya, dengan dhammah yang bertanwin. Illa alal khashi'ina, ilanya huruf hasriyah, alanya huruf jar, al khashi'ina majrur yang dicerkan dengan iya karena jamak muzakkar salim. Jadi sampai sini dulu ya. Pak Wendy 852 juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Bentar ya, gatel matanya. Masya Allah. Arti biasa yang sering kita dengar adalah wasta'inu, dan kalian minta tolonglah. Begitu. Oh iya Pak Haji Mamat, ini tafsirnya tafsir Syekh Abdul Qadir. Iya betul, Al-Jilani. Iya Pak Haji, ya nggak apa-apa kan Pak Haji, 2 hari ini ya, jadi sebagai pembuka gitu Pak Haji.
Kalista, Assalamualaikum Ustadz. Masih ingat kali kulo boten? Masih ingat kali kulo boten? Kalista. Kalista ya. Kalista yang mana ya? Monggo mohon diperjelas ya. Mbak Kalista. Pak Haji Muhammad, suratnya Al-Baqarah Pak Haji. Ayatnya 45, 46. Insya Allah. Ya. Kalian minta tolonglah. Biasa diartikan begitu ya. Pak Junaidi, derek ngaji ya. Kulo santri, apa ini? Santri laman Ustadz. Lama gitu. Lama mungkin gitu ya. Kulo santri lama. Kulo santri lama tad. Oh, Kalista ya. Mau diperjelas lagi. Pak Ijam, lam pada lakabirotun diulang suhu. Siap. Jadi lamnya namanya lam muzakhliqoh. Gitu. Lam muzakhliqoh itu lam yang berada pada khobar ina. Betul Teh Mimin. Ya, jadi lam yang berada pada khobar ina. Nah, apa fungsinya? Nah, itu sebetulnya lam taukid. Ya. Jadi ketika Quran memberikan taukid hanya satu, misalnya innallaha ghafurun. Nah, berarti taukidnya satu, ya, yaitu inna. Itu artinya Allah sedang mengajak bicara kepada orang yang ragu. Begitu. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Tapi kalau taukidnya dua, di depan dan di tengah, maka itu artinya Allah sedang mengajak bicara kepada orang yang ingkar. Jadi taukidnya menggunakan dua. Nah, itu seperti ini. Inna di sini adalah taukid, ya. Huruf nasab dan taukid, begitu kan? Saya biasa bacanya seperti itu. Nah, ini udah ada taukid, tapi menjelang khobarnya diberi taukid lagi, yaitu lam muzakhliqoh. Artinya Allah mengajak bicara kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang ingkar. Gitu. Jadi maknanya apa? Kita harus percaya. Begitu. Jangan ada keingkaran. Itu artinya. Kenapa? Karena Allah berfirman dengan dua taukid. Kalau yang normal-normal saja, maka cukup mubtada dan khobar. Begitu. Cukup dengan mubtada khobar. Tapi kalau sudah masuk inna, berarti Allah mengajak bicara dengan orang yang ragu. Kalau sudah masuk taukid lagi di tengah, berarti Allah sedang mengajak bicara kepada orang yang ingkar. Orang yang tidak percaya. Maknanya apa buat kita? Berarti kita wajib percaya. Begitu. Mbak Malia juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Mimi, assalamualaikum Pak Ustadz, punten telat, habis takziah dulu. Oh, takziah, mudah-mudahan husnul khotimah ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Oke ya, bisa dilanjut ya. Jadi wasta'inu, wawanya istiqnab, ista'inu fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Dan kalian minta tolonglah. Nah, kemarin itu kan ayatnya kita diperintah untuk minta tolong kepada Allah. Ingat? Nah, Al-A'raf ayat 128 ayat yang kemarin ya. Nabi Musa berkata kepada kaumnya sebagai tasliyatan, sebagai penghibur. Wa izalatan, sebagai penghilang rasa duka, ya, kesusahan yang dialami oleh kaumnya. Maka Nabi Musa menyeru, wasta'inu billah, kalian minta tolonglah kepada Allah.
Nah, begitu kan? Nah, makanya saya kemarin minta tolongnya itu seperti apa? Begitu kan? Nah, di sini berkaitan dengan ayat tersebut, maka di dalam surat Al-Baqarah, kita pun diperintahkan untuk minta tolong. Gitu. Berarti posisi kita, posisi orang yang seperti apa ketika kita diperintah untuk minta tolong. Gitu ya. Dan ternyata minta tolong ini adalah sebuah realisasi. Bunda Ratna juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Hadir Pak Ustadz. Gimana Bun? Minal Aidin Bun. Masya Allah. Luar biasa nih Bunda nih. Oke. Makanya di sini dalam keterangan awalnya, nah di sini disebutkan teh, walamma umirtum ba'dal ihai bi iqamatis sholati wa ita'iz zakati. Nah, makanya kemarin kan saya pernah bilang, ayo kita coba untuk memahami Eid kembali, seperti Idul Fitri kembali kepada fitrah. Begitu kan ya, kemarin pembukaan saya ngomongnya seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan siapa sih orang yang bisa kembali kepada Allah. Nah, itu. Nah, di sini kalimat awalnya sebagai pembuka atau muqaddimah di ayat ini adalah walamma umirtum ba'dal ihai bi iqamatis sholati. Ya, begitu ya. Nah, umirtum ini adalah fi'il madi majhul ya, dengan naibul fa'ilnya antum. Kalian diperintah ba'dal ihai. Ba'da zorof al-ihai kenapa dibaca ngejer karena mudhof ilaih. Sesudah turuna wahyu. Bi iqamatis sholati. Bi huruf jar iqamati majrur wa huwa mudhof. As-sholati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum hadir yai. Telat. Wifi-nya error. Subhanallah. Ada aja gitu ya Pak Hadi ya, kalau mau ngaji ini ya sebagai apa namanya ujiannya gitu Pak Hadi. Jadi kalian diperintah, nah kaliannya nih siapa? Berarti kita ya, diperintah sesudah turunnya wahyu. Ini wahyu ya, ini bentuk masdar ya. Awha, ya, maka ketemu masdarnya iha gitu ya. Majid 1 af'ala yuf'ilu if'alun ihaun ya, begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bi iqamatis sholati dengan mendirikan salat wa ita'iz zakati wawunya atop ita'i maktuf dari matuf alainya iqamati wa huwa mudhof az-zakati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi setelah turunnya wahyu kita itu diperintah untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ayat ini selalu bergandengan. Ya. Kalau ada perintah sholat, ada perintah zakat. Nah begitu ya. Oke, siapa nih? Bu Cici, izin ikut ngaji ya. Mangga Bu Cici, mudah-mudahan istiqomah Bu Cici ya. Bu Cici dari mana nih Bu Cici? Mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Nah, jadi diperintah sholat dan mengeluarkan zakat. Ternyata sholat dan zakat itu adalah al-mutahhirina. Udah ngeleg Bu. Kenapa Umu Ihsan ngeleg? Jadi al-mutahhirina. Ternyata sholat dan zakat itu Allah beri keistimewaan al-mutahhirina. Jadi mampu membersihkan linufusikum, linya huruf jar, nufusi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi mampu untuk membersihkan terhadap jiwa kalian. Jadi al-mutahhirina linufusikum. Jadi mampu untuk membersihkan terhadap jiwa kalian. Jiwa ya, awas tuh.
Pak Hamid Auni, kitabnya tafsir ya, tafsir Syekh Abdul Qadir. Jadi ternyata keduanya itu adalah mampu, Allah beri keistimewaan, mampu untuk membersihkan terhadap jiwa kalian. Gitu. Nah, di sini yang dimaksud membersihkan jiwa kalian itu dua. Zohiron wa batinan. Nah, maka zohiron ini adalah hal. Ya. Hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin wawunya atop, batinan maktuf dari maktuf alainya zohiron. Jadi mampu membersihkan lahir dan mampu membersihkan batin. Begitu ya. Fa'alaikum al-ityan bil ma'rufi 'alal wajhil atimi. Fa'alaikum maka wajib bagi kalian. Saya biasa mengartikan itu wajib bagi kalian ya. Jadi untuk datang terhadap yang diperintah 'alal wajhil atimi. Nah, di sini makna biasanya sebaik-baik ya. Yang dimaksud 'alal wajhi atas arah yang sempurna. Jadi mendatangi perintah sholat, mendatangi perintah zakat itu harus dengan baik. Gitu. Jangan merasa meremehkan. Maka di sini wala yatayassaru. Lakumul itsyanu. Al-itsyanu ini menjadi fa'il dari yatayassaru. Tayassaro yatayassaru. Ya, jadi ini fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya al-itsyanu. Ya, al-itsyanu. Lanya nafi yatayassaru fi'il mudhari la huruf jerkum domir mutasil sebagai majrur. Al-itsyanu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Nah, dilanjut biha. Binya huruf jer, haknya domir mutasil sebagai majrur ala huruf jer al-wajhi. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Alladhi isi mausul sebagai naat dari al-wajhi dzukiro fi'il madi majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Sebagai silah. Mausul dari alladhi. Nah, ternyata kalau diartikan mendatangi al-itsyanu. Ya. Mendatangi ya tadi al-itsyanu biha. Jadi datang dengannya. Maksud dengannya itu apa nih? Dengan sholat ya, mendatangi atau mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat alal wajhil ladzi dzukira, atas arah yang tersebut ya begitu, yang tersebut itu yaitu dengan al wajhil atimi ya. Jadi yang dimaksud itu dengan yang baik gitu, dengan arah yang sempurna. Itu tidak mudah begitu ya. La yatayassaru lakum, tidak mudah bagi kalian gitu. Jadi untuk bisa sholat, untuk bisa mengeluarkan zakat dengan sempurna itu tidak mudah. Maksudnya begitu ya. Illa, nah illanya hasriyah. Bi idamatil isti'anah. Ya. Hanya dengan mendawamkan al-isti'anah. Mendawamkan pertolongan. Makanya di dalam sholat itu ada ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu yang dimaksud dengan hidayah taufik. Kita tidak akan bisa sholat dengan sempurna. Tidak akan mampu mengeluarkan zakat dengan sempurna. Ketika kita tidak minta bantuan kepada Allah. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Makanya jangan meremehkan pertolongan. Gitu. Makanya di sini biidamatil isti'anah. Dengan mendawamkan al-isti'anah. Mendawamkan minta tolong kepada Allah. Nah, baru di sini makanya disebut wawo istiqnab ya. Wal mutahharatu minal khas gitu ya. Khos lataini. Nah, wal mutahhiratu. Jadi
bukti dari kedua sifat, maksudnya begitu ya. Kedua sifat yang dimaksud itu menunaikan sholat dan zakat dengan sempurna gitu ya. Al-mutoh, al-muzo, maaf, al-muzohiratu. Jadi bukti minal khoslata ini. Jadi bukti dari kedua sifat itu, gitu ya. Mbak Nur Asia, Masya Allah, berasa mesantren lagi. Subhanallah. Mbak Nur Asia, mudah-mudahan ya Mbak ya. Berasa itu bagus ya. Pak Ahmad Rifai, Alhamdulillah. Semoga ya ikut tetap sehat dan makin sejahtera. Amin, Masya Allah. Itulah Pak Ahmad Rifai. Ya. Beliau selalu mendoakan, subhanallah. Pak Haji Anwar juga menyimak, Masya Allah. Pak Haji sehat, Pak Haji. Masya Allah. Sehat Pak Yai, berkah ilmunya. Amin, Masya Allah. Kang Deddy Rustandi juga ternyata hadir ya, Alhamdulillah. Ervan Hidayat. Oke, Ceptiki amin, Masya Allah. Lanjut ya. Oke. Nah itu, makanya di sini ada lidzalika. Ya, itu. Linya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Jadi al-muzohiratu minal khoslataini lidzalika. Nah, maksudnya sampai sini ya tadi bacanya ya. Jadi bukti dari dua sifat lidzalika untuk itu. Nah, jadi sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul sholat dan mengeluarkan zakat dengan sempurna itu amaro. Nah begitu. Apa nih teh? Bang Elang, izin ikut ngaji Pak Yai. Mangga Bang Elang, mudah-mudahan Bang Elang semangat ya gitu Bang Elang. Teh Mimin Majalengka. Ya tayasaru, apa ya tayasaro? Tadi saya bacanya apa teh? Wala ya tayasaru, begitu teh. Ya. Oke, tidak ada yang menyebabkan nasab teh. Ya, ya tayasaru gitu. Ya, tadi saya bacanya apa teh? Tayassaro ya tayassaru, begitu teh. Makanya lanya ini nafi. Ya, jadi tidak mudah bagi kalian. Terima kasih ya, siap. Begitu teh. Ya. Maki Ahba, waalaikumsalam. Cing Ato, Masya Allah. Cing, gimana sehat Cing? Assalamualaikum guru minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Ya. Sama-sama ya Cing Ato ya. Waki Ahba hadir, Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke, Teos, lanjut Kang, siap. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamana wae Kang Dendo. Baru nongol, Masya Allah. Allah Akbar. Sehat Kang Dendo ya. Kemudian siapa ini? Ren hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Ren ya. Oke, Kang Dendo lagi di his Yai. Oh lagi di bis. Oh gitu ya Kang Dendo. Assalamualaikum ya. Saya ikut. Waduh, apa ini tadi siapa? Oke, siap Kang Dendo. Fi amanillah. Subhanallah. Di bis masih ngaji. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Temimin. Wiz mantap bis tentara. Masya Allah. Kang Dendo. Amin. Oke, siap Kang. Semangat terus Kang. Kobarkan semangat ngaji seperti semangat 45. Masya Allah. Pak Bahrudin juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kemana nih Pak Bahrudin nih hari ini berbuka ya. Oke lanjut. Pak Haji Mamat. Gimana nih? Masih duduk dengan manis apa sambil marabin ikan? SBS Barakallahu fikum. Amin. Mana nih Pak Haji Mamat ya. Haji Pak Trinur, terima kasih. Semoga berkah Pak Trinur ya. Lanjut ya. Pak Zira, Kang kalau bisa ngaji Alfiyah ya. Saya belum paham betul tentang nahwu. Ayo sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan
Allah beri kemudahan. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru, izin lagi bantu ada acara hajatan. Oh gitu, pantesan. Ya nggak apa-apa Pak Bahrudin. Optik kitabnya Tafsir Syekh Abdul Qadir ya. Oke, lanjut. Jadi ternyata sebagai bukti dari kedua sifat itu, amaro. Amaro ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Huwanya siapa? Diberitahu subhanahu. Siapa lagi? Kalau ada embel-embel subhanahu, ya, hanya Allah. Ya. Jadi Allah memerintahkan bisti'anatihima. Nah, binya huruf jer, isti'anati majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, hima domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, oke, Mbak Nur Asia, wah kalau ngaji Alfia saya harus ikut biar bisa mengulang. Maklum banyak yang lupa. Subhanallah. Mbak Nur ya, mudah-mudahan Mbak Nur istiqomah Mbak Nur. Sambil mengenang masa-masa di pondok ya Mbak Nur ya. Masa-masa yang indah ya, gitu ya. Oke. Pak Angah juga sudah kelihatan hadir, mudah-mudahan istiqomah, sehat selalu Pak Angah ya. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Lamongan. Telat Ustadz, Masya Allah. Oke Mbak Nur Asia siap. Yai, oh enggak ya. Ustadz Rasmat sudah hadir belum nih? Mudah-mudahan hadir ya Ustadz ya. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Gon, apa ini? Gon, Pak Gon. Isti'anati ikut wazan apa Pak Ustadz? Oh, isti'anati, ista'ana yasta'inu. Ini mazid 3 Pak. Ya. Istajaba yastajibu, istijabatun. Nah, begitu. Jadi ini bentuk masdar Pak. Ya, bentuk masdar dari mazid 3. Isti'ana. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Begitu. Ya, itu di buku sorop saya lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Nah, ini buku sorop saya. Ini lebih mudah memahaminya. Ada di halaman 15. Ya. Yang sudah punya buku soropnya boleh dibuka di halaman 15. Nah, ini lebih mudah. Ya, sudah saya bikin gampang untuk memahami sorop ya. Nah, ini istajaba yastajibu istijabatun. Nah, ini bentuk masdar. Jadi istijabatun ya. Maka menjadi isti'anatun. Nah, begitu. Gampang kan? Nah, begitu. Oke, Pak Gon, Masya Allah. Siap ya. Cep Kiki, masa indah di pondok. Masa indah. Wangi bunga. Subhanallah. Begitu, Cep ya. Masya Allah, tidur yang ditarik-tarik gitu ya. Masya Allah, sama kiainya yang galak gitu ya. Masya Allah. Saya dulu suka dimarahin ya. Karena bandel. Masya Allah. Jadi istajaba yastajibu istijabatun. Ya. Jadi ista'ana yasta'inu isti'anatun. Itu Pak. Ya. Jadi buku sorop saya lebih ringan, lebih mudah, lebih singkat insya Allah. Nah begitu. Amaro subhanahu bi isti'anatihima. Nah, berarti subhanahu ini adalah kalimat iktirodiyah. Begitu ya. Kalimat di dalam kalimat. Jadi ini isti'anah itu maf'ul mutlak. Dari fi'il yang tidak disebut. Begitu. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi subhanahu ini adalah kalimat ya dengan fiilnya yang dibuang. Kalimat di dalam kalimat. Nah, ini namanya kalimat iktirodiyah. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bisti'anatihima dengan meminta pertolongan 2. Jadi ini perintah Allah. Ya. Jadi seseorang kelihatan sholatnya benar, sholatnya sempurna, kemudian zakatnya pun sempurna, itu kelihatan
dari dua pertolongan ini. Nah, makanya disebut bukti al-mudzohiratu. Begitu. Kang Deddy menyesal nggak sungguh-sungguh di pondok, jadinya serba kekurangan. Subhanallah, masih bisa belajar Kang Deddy. Coba kalau Kang Deddy sudah seperti yang diharapkan, mungkin nggak ngaji sekarang. Ya kan Kang? Nah, bersyukur. Begitu Kang. Ya. Jadi sekarang bersyukur ya, mudah-mudahan. Jadi akhirnya masih bisa ngaji kan. Dengan kondisi seperti ini, Kang Deddy masih sempat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengaji. Nah gitu Kang. Siap Kang Deddy? Multazam 445. Oke, lanjut ya. Nah itu. Jadi ternyata Allah memerintahkan dengan permintaan tolong keduanya. Artinya ini sebagai bukti bahwa sholat kita benar, zakat kita itu benar. Apa itu? Ista'inu. Kalian minta tolonglah. Nah begitu ya. Minta tolong seperti apa gitu kan. Makanya kemarin saya bilang di dalam surat Al-Baqarah akan menjelaskan tentang pertolongannya. Gitu. Nahnu, Assalamualaikum Yai, izin menyimak dan ngaji Yai. Mangga. Nahnu ya namanya ya. Nah, ista'inu fi'il amar dengan fa'ilnya antum fit tawajjuhi. Nah, ini bacanya tawajjaha ya tawajjuhu tawajjuhun. Nah, gitu. Jadi ini bentuk masdar. Fit tawajjuhu. Begitu ya. Nah, tawajuh itu artinya macam-macam ya. Dalam kamus itu ada juga yang artinya menghadap, ada juga hadir, gitu kan. Nah, ada juga berbalik arah. Ya, itu. Makanya boleh diartikan berpaling. Begitu. Wat taqarrubu. Nah, ini wawunya atau at-taqarrubu. Ini bentuk masdar juga. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun taqarrubun. Nah, begitu. Ya. Arti ini oke. Bisti'anatihima. Jadi dengan meminta pertolongan keduanya boleh. Dengan meminta pertolongan keduanya. Itu. Maksudnya cara meminta pertolongan dengan keduanya, begitu teh. Ya. Nah, yang dua tuh apa? Nah, ini mau dibahas, begitu teh. Ya. Makanya di sini istainu, kalian minta tolonglah. Jadi kalau alif sinta mazid 3 itu di situ ada makna tolab. Jadi ada minta ya. Kayak istighfar. Nah, istighfar itu apa artinya teh? Minta ampun. Gitu kan? Asalnya ghafaro. Ghafaro itu ampun gitu. Tapi kalau dibikin mazid 3, maka artinya minta ampun. Nah, begitu teh. Ini juga sama. Ini mazid 3, alif sinta. Jadi di sini ada arti minta. Begitu. Jadi bisti'anati hima. Binya huruf jar, isti'anati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hima mudhof ilaih. Hima domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Jadi kalau idofah itu boleh diartikan nya, boleh juga diartikan dari, boleh juga diartikan itu, karena itu bentuk makrifat. Nah, jadi boleh diartikan dengan meminta pertolongan dari keduanya atau dengan cara keduanya, ya boleh begitu teh. Nah, yang dua itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Gitu ya, akan kita bahas. Ista'inu, kalian minta tolonglah. Fit tawajjuhi, di dalam berpaling. Nah, itu.
Wattaqarrubu ilallah, dan di dalam pendekatan diri kepada Allah. Tuh, jadi kalian minta tolonglah dalam berpaling, berarti berpaling dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang gitu. Wattaqarrubu ilallah, dan pendekatan diri kepada Allah. Ya. Itu harus diminta. Begitu. Kita tidak akan bisa berpaling dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita tidak bisa mendekat kepada Allah ketika kita tidak meminta kepada Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu. Ya. Bisobri, nah ini binya huruf jar, as-sobri majrur yang dijarkan dengan kasroh. Dengan cara sabar. Nah, begitu. Sabar itu apa sih? Nah, begitu kan? Nah, sabar itu kalau dalam tafsir Jalalain boleh dilihat, ya. Kalau dalam tafsir Jalalain itu boleh dilihat, ini saya buka. Nah, ini makna sabar. Bisobri al-habsi linafsi ala ma takrahu. Jadi menahan linafsi terhadap diri ala ma takrahu, atas sesuatu itu engkau benci. Gitu. Ya. Jadi al-habsi, nahan, lin nafsi, linya huruf jar, an nafsi majrur. Jadi nahan terhadap diri, ala ma takrahu. Alanya huruf jar, maknya isi mausul sebagai majrur. Takrahu fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya hiya. Ya, hiyanya kembali ke an-nafsi. Jadi menahan terhadap diri atas sesuatu yang ianya berarti diri ya. Diri benci. Gitu. Jadi dirinya itu benci. Ya. Jadi sesuatu yang kita tidak suka, tahan agar kita tetap suka. Itu namanya sabar. Gitu Kang Dendo. Cap Kiki ya. Kita nggak suka sama seseorang. Diri kita, keinginan dirinya, ya pengen memberontak. Gitu. Jih ya. Gitu Kang Dendo. Jadi diri kita pengennya ya berontak. Karena kita nggak cocok. Tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ya. Gitu. Nah, di sini lebih dalam lagi. Bisobri anil mustalazzatil jasmaniyati wal apa ini? Mustahayatil muzayyanah. Itu. Ini lebih rinci lagi ya. Jadi sabar di sini menahan ya. Menahan dari apa ini? Mustalazzati, kelezatan jasmaniyah. Ya, jadi menahan yang enak-enak gitu ya. Menahan yang enak-enak apa ya? Jasad ya. Jasad itu apa ya? Ya, kelezatan jasmaniyah begitu ya, boleh. Dan syahwat yang indah. Ya gitu. Cing atau ya tafsir si Abdul Qadir Jailani Pak. Iya betul. Ya gitu. Jadi mampu menahan diri dari kelezatan atau kenikmatan jasmaninya dan syahwat yang indah. Gitu. Gitu ya. Kalau kita dibenci orang gitu. Kalau kita dibenci orang, itu enaknya diapain orang itu?
Itu namanya anil mustaladzatil jasmaniyat. Itu namanya kelezatan jasmaniyah. Enaknya apa? Dibalas. Gitu. Tapi kalau kita bisa bersabar, tahan. Itu. Seseorang punya hutang sama kita, tidak bayar-bayar. Enaknya dapain Kang Dendo. Itu namanya kelezatan jasmaninya. Enaknya dimarahin, dimaki-maki di depan umum. Itu. Gimana janjinya? Bohongnya. Nah, itu enaknya. Itu namanya kelezatan jasmaninya. Tapi orang yang sabar mampu menahan diri dari sesuatu yang diri tidak suka. Nah, itu tadi kan yang dijalalin itu maknanya. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, begitu. Gimana Kang Dendo? Begitu ya. Masya Allah. Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Jadi kalau orang mengejek kita, gitu, itu enaknya itu dapain. Itu namanya kelezatan jasmania. Ketika kita turutin berarti kita tidak termasuk bisobri. Sedangkan minta tolong kepada Allah itu bisobri. Kita punya kesulitan. Minta tolonglah kepada Allah. Caranya bisobri. Bisobri. Belajar menahan dari kelezatan jasmaninya. Caranya itu. Dan itu masuk kategori fit tawajjuhi wa taqarrubi ilallah. Masuk kategori berpaling dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Gitu. Itu namanya ista'inu. Ya, jadi tidak tolong ya Allah, tolong ya Allah. Bukan begitu. Minta tolong kepada Allah itu bisobri. Jadi kalau kita sedang bersabar, itu namanya sedang minta tolong kepada Allah. Ya. Cocok nggak? Gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Well, mustahayatil muzayyanati. Dan menahan diri dari syahwat-syahwat yang indah. Begitu. Ketika kita tidak punya kemampuan dan kita menginginkan sesuatu, itu namanya syahwat yang indah. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Tahan diri. Jangan mengikuti nafsu. Jangan mengikuti syahwatnya. Tahan. Kita belum punya kemampuan untuk itu. Nah, itu namanya bisobri. Tidak akan terjadi malapetaka. Berarti kita minta tolong kepada Allah. Ya, tentang sesuatu yang buruk. Biar tidak terjadi pada diri kita. Gitu. Ketika kita menturutkan syahwat, maka ujungnya kecewa. Ingat itu. Ya, makanya kalian minta tolonglah bisabri dengan cara sabar. Ya. Jadi sabar menahan diri dari kelezatan jasmania dan dari keindahan syahwat. Nah, begitu ya. Betul nggak nih, Cep Kiki? Kadang yang dimiliki orang lain itu kelihatan indah. Yang dimiliki oleh dirinya kelihatan demak. Kadang kita seperti itu. Nah, orang yang sabar dia mampu menahan bahwa milik dirinya lah yang paling indah dibanding dengan milik orang lain. Itu namanya bisabri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masya Allah. Kadang kita melihat HP yang kita miliki, Kang Dendo, lebih jelek daripada yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya
keindahan syahwat. Ya, kalau kita punya kemampuan beli. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, bisobri, itu namanya menahan. Begitu Cap Kiki ya. Leres amin. Masya Allah. Nah itu. Makanya di sini minta tolong itu fit tawajuhi wat taqarrubi ilallahi. Ya. Jadi kalian minta tolong di dalam berpaling dan di dalam pendekatan diri kepada Allah dengan cara bisobri, mampu menahan dari kelezatan jasmani dan keindahan syahwat. Nah, begitu. Oke. Gitu ya Teh ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang kedua wassolati. Nah, ini. Makanya tadi di sini Teh Mimin nanyain bi isti'anatihima. Ya, jadi dengan cara pertolongannya yang dua atau dengan cara pertolongan keduanya itu. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah bisobri, yang kedua wassolati. Dan sholat. Ini. Dulu saya pernah bahas tentang sholat ya. Jadi lafaz sholat yang ada di Quran itu ada yang pakai wawo seperti ini. Ada juga yang pakai alif. As-sholati pakai alif, tidak pakai wawu. Ada juga as-sholawati. Nah, itu. Jadi penulisan sholat di dalam Al-Quran itu ada 3. Nah ini yang pakai wawu. Berarti maknanya sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Jadi sholat wajib dan sholat sunnah. Itu bagian dari minta tolong kepada Allah. Jadi bukan dengan ucapan, ya Allah tolonglah aku. Bukan itu. Jadi cara minta tolong kepada Allah itu dengan berpaling dan dalam berpaling ya, dan dalam pendekatan diri kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya, sehingga sholatnya al-maili. Al-maili naat dari as-sholati. Yang mampu condong. Ya. Wal i'rodi, wawonya atop, al i'rodi maktuf dari matuf alainya al-maili. Dan berpaling. Amma siwal haq. Amma siwal haq. Gitu. An huruf cer. Jadi amma ini asalnya an huruf cer, ma isi mausul sebagai majrur. Siwal haqi ini muta'alik pada fi'il yang tidak disebut. Sebagai silah mausul dari ma. Ya. Jadi berpaling dari sesuatu yang selain kebenaran. Ya. Jadi condong, yang di sini ada condong al-maili wal i'radi amma siwal haqqi. Gitu ya. Jadi sholatnya itu mampu membuat condong dan membuat berpaling dari sesuatu selain kebenaran. Dia hanya condong kepada kebenaran dan dia hanya berpaling gitu dari sesuatu selain kebenaran. Gitu. Itu namanya minta tolong kepada Allah. Ya, makanya ada orang sholatnya rajin tapi condong kepada kemungkaran. Berarti belum masuk kategori ini. Ya. Ya. Yang sudah masuk berarti sholat yang mampu condong dan berpaling dari sesuatu selain kebenaran. Nah, baru di sini ada larangan. Wala tusahilu. Ya, lanya nahi. Tusahilu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya antum, maka depannya dibaca maf'ul amro. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al isti'anati mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh.
Wala tusahilu amrol isti'anati. Dan janganlah kalian, fa'ilnya adalah kalian, tusahilu, mempermudah. Mempermudah itu maksudnya meremehkan, ya gitu ya. Meremehkan amrol isti'anati, terhadap perintah minta tolong. Tuh. Jangan meremehkan. Wala tusahilu amrol isti'anati. Masih disambung. Wala tukhaffifu. Wawunya atop. Lanya nahi. Tukhaff. Apa ini? Khaffafa yukhaffifu. Tukhaffifu. Ya. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Karena af'al khomsah dengan fa'ilnya antum. Biasanya ada alif sebagai pengganti nun. Kenapa alif juga hilang? Karena bertemu domir muttasil. Ha, domir muttasil sebagai maf'ul bih. Wala tukhaffifu ha. Dan janganlah kalian, tukhaffifu itu asli artinya ringan ya. Ringan. Jangan merasa enteng gitu ya terhadap minta pertolongan gitu. Makanya di sini wa innaha ya, dan sesungguhnya iya. Nah itu. Nah iya di sini kalau dalam tafsir yang lain itu maknanya sholat ya, haknya kembali kepada sholat. Nah kalau di sini maknanya keduanya. Jadi sabar dan sholat. Itu wa innaha lakabiratun, sungguh berat, sakilatun syaqatun ala kulli wahidin. Tuh subhanallah. Jadi sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh berat, sakilatun syaqatun. Ini dua-duanya artinya berat ya. Ala kulli wahidin, ala huruf jar, kulli majrur yang dijirkan dengan kasroh. Wahidin. Nah ini. Ala kulli wahidin. Wahidinnya mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh yang bertanwin. Atas setiap orang. Gitu. Jadi sabar dan sholat itu bukan hal yang ringan. Kabirotun, hal yang berat. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Makanya di sini ala kulli wahidin. Nah begitu ya. Illa, nah itu. Makanya di sini tidak ahad ya. Tidak ala kulli ahadin, tetapi ala kulli wahidin. Jadi ada loh yang merasa bisa. Gitu. Dan banyak illa alal khasyi'ina, kecuali orang-orang yang khusyuk. Alal khasyi'in. Khasyi'in di sini khadi'ina. Khadi'ina itu maknanya orang-orang yang tunduk. Ada juga mengatakan pasrah ya. Jadi hanya orang-orang yang pasrah itu yang mampu sabar dan mampu sholat. Nah, begitu ya. Khadi'ina. Ada juga yang mengartikan tunduk. Ya. Orang yang tunduk. Gitu. Dan banyak jumlahnya. Kenapa banyak? Bentuknya jamak mudzakkar salim. Masuk kita di situ. Ya, makanya di sini wahid tidak pakai ahad. Berat memang. Sangat berat memang. Atas setiap orang. Tapi ternyata illa alal khasyiin. Ternyata banyak juga yang mampu. Siapa dia? Adalah orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang tunduk. Siapa orang-orang yang tunduk? Nah, ayat berikutnya menjelaskan. Alladzi yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Terus? Wa annahum ilaihi raji'un. Nah itu gimana nih kira-kira Cap Kiki? Mau dilanjut apa sadaqallah?
Mau dilanjut apa sadaqallah, udah terlalu capek dengerinnya. Ayo komentar. Masya Allah. Lanjut. Pak Supri lanjut. Pak Barudin lanjut. Munadia ya tadi ya. Kang Akung lanjut. Lanjut. Sadaqallah. Cep Kiki sadaqallah. Pak Zai. Oke. Time is where. Gimana kita, waduh, sampai jam 9, Pak Rudi, subhanallah, lanjut, Dok Muzda lanjut, sorokan, terus tahan, Masya Allah, Masya Allah, Pak Wendy, Pak Mas Duki lanjut, Masya Allah, oke, Pak Ahmad Rifai, Bunda Diakhira, Masya Allah, Bu Haji Hani ternyata hadir juga, Pak Haji Mamat tadi apa nih Pak Haji, Masya Allah, Pak Mas Ugut terus. Oke, siap. Lanjut. Oke, Pak Fajar mau lanjut tapi mau kerja. Waduh, gimana nih? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa ini? Aduh, lanjut ya. Siapa nih? Pak Musman. Aduh, ini HP-nya ketinggian nih saya bacanya jadi. Pak Diwaluyo apa nih? Pak Haji Muhammad, sorot kiri kanan. Siapa Haji? Tak sorot kiri ya kanan ya ini ya. Aduh, kelewat nih bacanya tadi Pak Yusman. Aduh, kelewat lagi. Pak tugas Yai, punya tugas Yai. Oh gitu ya. Oke siap. Pak Tabrani, perlihatkan cover. Oh covernya. Boleh. Apa ini? Abdu'u. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u. Oh iya. Sip. Masya Allah. Abda'u. Abda'u itu fi'il apa isim, Pak? Nah ini covernya Pak Tabrani. Tuh. Kayak gitu Pak Tabrani. Kang Mus, lanjut Yai. Pak Diwaluyo saya ikut Pak Yai mau. Siapa Hadi? Cep Kiki, izin Kang Ustad. Mungkur apa nih? Mungkur. Oh itu, aduh saya bacanya kok mungkur. Atur nuhun, apunten. Oh gitu, Patab atur nuhun. Oke, itu Patab ya. Ya. Masya Allah. Najmi, orang Thailand Ustadz. Oh Masya Allah. Mbak Najmi, mudah-mudahan istiqomah sehat selalu Mbak Najmi. Mungkur itu undur diri ya. Oh gitu ya. Siap. Oke, Pak Najmi, pengarang saya Abdul Qadir. Oke. Abdul Muin. Assalamualaikum Yai. Pak M. Usman Situbondo. Oh, nggak ngaji Riyadhus Shalihin Pak Yai. Oh iya, betulan kitabnya masih banyak ya Pak ya. Maksudnya masih luas, masih halamannya baru sedikit ya. Nanti kita bertahap. Pak Khairul, oke. Bu Mai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Bu Mai hadir. Alhamdulillah. Saya terus Bu Mai ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke. Jadi, nah ini dia Pak. Masya Allah. Ustadz Azhari mana nih? Ustadz, sehat Ustadz. Masya Allah. Hari ini berbuka ya. Oke. Waduh, ini panjang ini masih. Ada Ustadz, siap. Abah Oji, Masya Allah. Sedikit-sedikit yang penting ngerti. Itu Abah Oji. Ya. Ini ayat 26-nya, ayat 46 ya. Nah ini akan menjelaskan siapa sih orang yang khusyuk itu. Gitu. Makanya di sini, alladzina ini bisa menjadi badal. Bisa juga menjadi na'at. Mensifati daripada al-khosyi'in.
Dan itu banyak ya, ingat ya. Banyak. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Begitu. Jadi, alladzina ini isi mausulnya nanti sebagai badal. Makanya biasa diartikan yaitu, begitu ya. Siapa sih orang yang tunduk itu? Makanya kemarin saya bilang, siapa sih orang yang kembali kepada Allah? Siapa sih yang minal aidin wal faizin? Nah ini. Ya. Aiduna so'iruna fin nash'atil ukhra. Nah itu. Gitu ya. Jadi insya Allah kita lanjut hari Selasa. Begitu ya. Masih sekitar tentang tafsir Syekh Abdul Qadir dulu ya. Tentang Idul Fitri. Gitu ya. Mudah-mudahan kita akan bisa memahami Idul Fitri. Begitu. Begitu Wawi. Ya Wawi alhamdulillah. Gitu ya. Sebab kalau saya jelaskan dengan terburu-buru waktunya, mungkin jadi kurang masuk. Ya, gitu. Jadi, ini nanti. Aiduna so'iruna fin nash'atil ukhra. Ya, insya Allah nih agak dalam juga pembahasannya ya. Nanti ada referensi berikutnya. Gitu Pak Supri. Ya. Sepil cover depannya Yai. Siap. Ya, nanti saya sepil Pak. Gitu. Jadi, saya ulang bahwa ternyata diperintahkannya sholat dan diperintahkannya zakat adalah al-mutahhirina. Keduanya itu Allah berikan kelebihan, yaitu mampu membersihkan linufusikum terhadap jiwa kalian. Atau bisa juga diartikan terhadap diri kalian. Zohiron, baik lahir, wabatinan atau batin. Makanya wajib bagi kalian untuk mendatangi yang diperintah tadi dengan benar. Alal wajhil atimi. Dan ternyata untuk mendatangi keduanya itu tidak mudah. Wala yatayassaru lakum. Al-ityanu. Jadi al-ityanu biha, mendatangi dengannya alal wajhil ladzi dzukira. Jadi mendatangi keduanya dengan yang tersebut, nah gitu. Alladzi dzukira, yang dimaksud adalah alal wajhil atimi. Jadi dengan cara sempurna sholatnya, sempurna mengeluarkan zakatnya, itu tidak mudah. Itu illa biidamatil isti'anati, dengan kecuali atau hanya dengan mendawamkan al isti'anah, mendawamkan minta tolong. Gitu ya, mendawamkan minta tolong. Dan sebagai bukti dari sifat keduanya itu wal muzahiratu minal khaslataini, begitu kan? Maka ini ya, Allah memerintahkan amaro subhanahu bi isti'anatihima. Jadi Allah memerintahkan dengan permintaan tolong keduanya. Apa itu? Bisobri wassalah. Nah gitu ya. Dan ingat cara minta tolong itu fit tawajuhi wa taqarrubi ilallah. Jadi kalian minta tolong dalam berpaling dan dalam mendekatkan dirinya kepada Allah bisobri. Dengan cara sabar. Apa itu sabar? Kalau dalam tafsir Jalalain adalah al-habsi lin nafsi ala ma takrahu. Nah, jadi mampu menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai, yang ia benci. Nah, itu makanya di sini belajar menahan diri dari kelezatan jasmani dan keindahan syahwat. Nah, dan cara yang kedua adalah sholat. Yang sholatnya itu mampu untuk bisa condong dan berpaling dari sesuatu selain kebenaran. Dan janganlah kalian merasa mudah terhadap perintah minta tolong. Nah, jadi maknanya gimana? Sungguh-sungguh.
Ya, sungguh-sungguh dalam ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Dan tidak boleh kalian meremehkannya. Jadi meremehkan tentang minta tolong. Ya. Jadi betul-betul dengan perilaku, bukan hanya mulut. Dan disebut di sini wa innaha lakabiratun, dan sungguh ia sungguh berat. Sakilatun syakotun ala kulli wahidin. Jadi berat atas setiap orang. Illa alal khasyiin, hanya terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Dalam tafsir disebut khadi'ina, orang-orang yang berserah diri. Jadi khadi'in juga bisa diartikan berserah diri. Orang-orang yang tunduk. Nah, siapa dia? Maka di ayat berikutnya nanti dijelaskan alladzina ila akhirih. Nah, begitu ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang mampu zakat, salat dan zakatnya mampu membersihkan diri kita lahir dan batin. Nah, begitu. Ya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sholatnya mampu membuat condong diri kita dan berpaling ya, dari sesuatu selain kebenaran. Amin ya. Nah, begitu dari kita dari kita. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah masih berlanjut. Nah, pekan depan kita lanjut ayat 46-nya ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tidak kecewa dan insya Allah kita lanjut pekan depan. Tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, kita baca dulu doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tadi nampaknya Bu Wiwin lewat. Mudah-mudahan istiqomah, sehat selalu ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat dan kita lanjut. Oke, Kang Dedi. Oke. Oke. Bu Hajahani hadir, Masya Allah. Masih hadir. Oke. Nama kitabnya tafsir ya, tafsir Syekh Abdul Qadir. Oke, Pak Mus terima kasih. Pak Kadafi izin screenshot Yai. Mangga yang mana yang mau screenshot? Nah, ke bawah semua enggak? Waduh, enggak ke bawah semua Pak. Ya, mungkin di setengah-setengah ya Pak ya. Nah, ini setengah-setengah. Mangga. Boleh dari sini ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita pindah, asal yang mau screenshot. Oke, baru di sini lanjutannya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa. Gak apa-apa full Ustadz. Oh gitu, kecil ya. Ini mentok tapi. Loh. Mentok ayat temiswer. Oh, bentar saya naikin dulu ya. Gitu. Oke, saya naikin. Nah, itu. Monggo tem. Mudah-mudahan jelas. Nah, saya perjelas. Nah, udah jelas ya. Diputar kitabnya ya, diputar. Diputar gimana? Begini. Oh, begini ya. Oke, Masya Allah. Ternyata Temimin cerdas. Oke, diputar. Iya. Udah. Kemudian kita lanjutannya. Nah, begitu. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan. Oke. Cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya doa ya. Oh, doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, berarti 2 kali teh. Ya nggak apa-apa teh. Ya mudah-mudahan berkah dua-duanya.
Munadia Khira, terima kasih ilmunya Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu Bu Haji ya. Saya belum minal aidin wal faizin. Oke. Oke Pak Ahmad Rifai, terima kasih. Saya tutup. Pak Bahrudin. Jangan lupa di-upload Pak Guru. Siap. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Mustafa tetap semangat Pak Edi. Pak Haji Mamat. Gak konsen di perjalanan ke Bekasi. Oh gitu Pak Haji, Masya Allah. Siap, nanti lihat di YouTube boleh Pak Haji. Pak Sabarsa 78 matur sembah suwun ilmunya yaiku. Masya Allah. Terima kasih Pak Sabarsa. Kang Deddy Rustandi, wassalamualaikum. Pak Barudin Rina tugas Abah upload di grup. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah ya. Pak Supri cover depan Yai. Oh boleh Pak Supri. Saya buka dulu ininya. Nah ini Pak Supri. Oh nanti oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Kang Deddy. Bang Elang baru pertama ikut ngaji di sini. Oh, monggo Bang Elang, mudah-mudahan. Gimana kesannya Bang Elang? Ayo, kesan-kesannya gimana Bang Elang baru ikut pertama kali. Kang Dendo Sukron Yai, Masya Allah. Pak Supri, terima kasih. Oke, kita tutup ya. Mudah-mudahan manfaat.